Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ukti Villa, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Soleha. Masih berkenaan dengan video yang sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita baca bersama di Al-Quranul Karim, Surat Al-Asr, Surat ke-103, ayat ketiga. Allah mengisyaratkan bahwa salah satu kriteria orang yang tidak mengalami kerugian adalah orang yang saling menasihati untuk kesabaran. Banyak sekali arti dan makna sabar yang dapat kita temui dari berbagai literasi, baik itu dari sisi bahasa ataupun makna. Banyak juga tuntunan dan kata sabar yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satunya, yuk kita simak di dalam firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Di dalam Islam, sabar adalah menahan yang teguh atau kuat pada sesuatu hal. Biasanya, hal-hal yang dikaitkan pada suatu yang sulit, yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan. Ada 3 kesabaran dalam Islam. Sabar yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan, patuh menjalankan syariat. Kadang dirasa menjalankan ketaatan atau syariat pada Allah itu sesuatu yang berat, malas, ataupun lelah. Baik bagi yang baru memulainya atau yang sudah dalam keistiqomahannya, pasti pernah merasakan berat ataupun lelah beribadah. Karenanya, Allah memotivasi kita untuk bersabar dan menguatkan kesabaran kita, terus bertawakal dan tidak lengah atau tidak lalai, agar kita semua beruntung, insya Allah. Banyak sekali contoh-contoh kesabaran dalam ketaatan kepada Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, sabar dalam sholat, baik itu sholat 5 waktu ataupun sunnah. Sabar dalam berdoa, sabar dalam mendidik anak-anak kita, sabar menasihati anak-anak kita untuk sholat atau menutup aurat, sabar berkhidmat kepada orang tua atau suami kita, dan banyak lagi lainnya. Sabar yang kedua, sabar menjauhi maksiat, menahan dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, baik itu yang sifatnya kecil atau besar. Contohnya, menolak ajakan teman untuk ke tempat-tempat hiburan yang dilarang, atau menghindari diri dari membicarakan keburukan orang lain. Contohnya lain, menjaga pandangan dari yang diharamkan, dan semacam lainnya. Sabar yang ketiga, sabar dalam menjalani takdir ujian kehidupan. Percaya akan takdir, qada dan qadar adalah bahagian dari rukun iman. Allah telah menghendaki kita hidup terlahir ke dunia. Maka, percayalah, Allah juga yang akan mengurus kita. Bahagia dan duka, tangis dan tawa akan selalu ada mewarnai kehidupan kita hingga ajal tiba. Tidak selamanya malam,
tidak juga terus-menerus siang. Akan datang masanya Allah pergantikan itu semua sesuai ketetapan dan kehendaknya. Untuk apa? Untuk Allah nanti berikan balasannya bagi kita yang sabar melewatinya. Karena sabar itu adalah sebuah amalan kebaikan, maka sabar erat sekali kaitannya dengan perbuatan. Seseorang bisa dikatakan bersabar bila telah melakukan suatu usaha perbuatan, seperti amal-amal perbuatan lainnya. Seperti sholat, seseorang baru bisa dikatakan sholat apabila ia telah melakukan perbuatan sholatnya. Seperti juga makan, baru bisa dikatakan makan apabila ia telah melakukan perbuatan makan. Tidak bisa kita bilang, saya sudah sholat tadi, di dalam hati. Bacaan dan gerakan sholatnya sudah saya lakukan di dalam hati. Atau, saya sudah makan tadi di dalam mimpi atau hati. Mustahil kan? Begitu juga dengan sabar. Seseorang baru bisa dikatakan sabar apabila ia telah melakukan usahanya. Jadi, ukhti fillah, sabar itu aktif, bukan pasif. Saya ambil contoh, misalkan suami kita dirumahkan karena PHK. Kemudian kita bersabar. Bersabar di sini artinya kita bertahan menjalani melewati itu semua dengan diiringi usaha-usaha, mencari pekerjaan lainnya atau menghiburnya. Bukan dimaknai dengan terima sajalah tanpa usaha. Tidak seperti itu ya. Contoh lainnya, misalkan rumah tangga kita dalam ujian atau tidak harmonis. Bersabar di sini diiringi usaha perbaikan. Contoh lainnya, anak-anak atau suami kita tidak sholat. Kemudian teman kita menasihati kita, sabar ya. Sabar di sini maksudnya tetap menjalankan takdir ujian diiringi dengan usaha-usaha untuk memperbaikinya. Sekarang sudah paham kan? Yuk ukhti fillah, kita tetap dalam kesabaran dan tingkatkan kesabaran kita diiringi dengan perbuatan. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon dimaafkan karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan dari pribadi saya. Semoga mutiara solehah hari ini penuh manfaat. Balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum.